Dalam sejarah manusia, ada banyak eksperimen ilmiah yang membantu dunia menjadi lebih maju. Tetapi, tidak semua eksperimen dilakukan dengan cara yang manusiawi. Ada satu proyek militer pada masa Perang Dunia Kedua yang sampai hari ini masih dianggap sebagai salah satu eksperimen paling kejam yang pernah dilakukan terhadap manusia. Ribuan orang menjadi korban, dan banyak dari mereka bahkan tidak pernah dianggap sebagai manusia oleh para penelitinya. Proyek ini dikenal dengan nama Unit 731, sebuah fasilitas penelitian rahasia milik militer Jepang yang melakukan eksperimen biologis terhadap manusia hidup. Pada akhir tahun 1930-an, Jepang sedang berada di tengah ekspansi militernya di Asia Timur. Tentara Jepang menduduki banyak wilayah di Tiongkok, dan perang yang terjadi saat itu menjadi salah satu konflik paling brutal di abad ke-20. Di tengah situasi perang ini, militer Jepang membentuk sebuah unit penelitian rahasia yang bertujuan mengembangkan senjata biologis. Unit tersebut dipimpin oleh seorang dokter militer bernama Shiro Ishii. Secara resmi, fasilitas ini disebut sebagai pusat penelitian untuk pencegahan penyakit. Namun kenyataannya jauh berbeda. Di balik tembok fasilitas yang dijaga ketat di wilayah Manchuria, para ilmuwan dan dokter militer melakukan eksperimen yang melibatkan manusia sebagai objek uji coba. Orang-orang yang dibawa ke fasilitas ini kebanyakan adalah tahanan perang, warga sipil, atau orang yang ditangkap secara acak dari desa-desa sekitar. Mereka tidak pernah diberitahu apa yang akan terjadi pada mereka, dan hampir tidak ada yang keluar dari tempat itu dalam keadaan hidup. Eksperimen yang dilakukan di Unit 731 tidak seperti penelitian medis biasa. Para tahanan digunakan untuk menguji berbagai penyakit berbahaya seperti wabah pes, kolera, dan antraks. Para peneliti sengaja menginfeksi korban dengan penyakit tersebut untuk melihat bagaimana tubuh manusia bereaksi, bagaimana penyakit menyebar, dan seberapa cepat seseorang akan meninggal. Salah satu eksperimen yang paling mengerikan adalah prosedur yang disebut vivisection, yaitu pembedahan tubuh manusia yang masih hidup tanpa anestesi. Para peneliti melakukan ini karena mereka ingin melihat secara langsung bagaimana organ tubuh berubah ketika seseorang terinfeksi penyakit tertentu. Bagi para ilmuwan di sana, para tahanan bukan lagi manusia, tetapi hanya objek penelitian. Selain itu, ada juga eksperimen ekstrim lainnya. Beberapa tahanan dimasukkan ke dalam ruangan dengan suhu sangat rendah untuk mempelajari efek radang dingin pada tubuh manusia. Tangan atau kaki mereka sengaja dibekukan sampai jaringan tubuhnya rusak. Lalu para peneliti mencoba berbagai metode untuk melihat apakah anggota tubuh tersebut masih bisa diselamatkan. Ada juga eksperimen senjata biologis, di mana bakteri penyakit disebarkan ke desa-desa di sekitar wilayah tersebut. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana wabah bisa menyebar dalam populasi manusia dan seberapa efektif senjata biologis itu jika digunakan dalam perang. Semua eksperimen ini dilakukan secara sistematis selama bertahun-tahun. Banyak sejarawan memperkirakan ribuan orang meninggal di fasilitas ini, dan jumlah korban sebenarnya kemungkinan jauh lebih besar karena banyak dokumen dihancurkan setelah perang berakhir. Ketika Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1945, sebagian besar fasilitas Unit 731 dihancurkan oleh militer Jepang sendiri untuk menghilangkan bukti. Banyak dokumen penelitian dibakar, dan beberapa ilmuwan yang terlibat mencoba menghilang dari catatan sejarah. Namun yang membuat cerita ini semakin kontroversial adalah apa yang terjadi setelah perang. Beberapa laporan menyebutkan bahwa sebagian ilmuwan Unit 731 tidak pernah diadili karena mereka memberikan data penelitian mereka kepada pihak Amerika Serikat. Data tentang eksperimen biologis tersebut dianggap berharga dalam pengembangan penelitian militer setelah perang. Sampai hari ini, Unit 731 masih menjadi salah satu bagian paling gelap dalam sejarah Perang Dunia Kedua. Banyak keluarga korban tidak pernah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada orang-orang yang mereka cintai. Dan meskipun sebagian fakta telah terungkap,
Banyak dokumen yang hilang membuat kita mungkin tidak akan pernah tahu seluruh cerita yang sebenarnya terjadi di balik tembok fasilitas rahasia itu. Yang jelas, kisah ini menjadi pengingat bahwa ilmu pengetahuan tanpa batas moral bisa berubah menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Sejarah menunjukkan bahwa ketika manusia berhenti melihat orang lain sebagai manusia, bahkan eksperimen ilmiah pun bisa berubah menjadi tragedi kemanusiaan yang tidak akan pernah dilupakan.